Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya ronde ke-6 ini juga permainan yang sangat menarik teman-teman. Saling kejar poin yang terjadi antara Ding Liren menghadapi Ian Nepomniachtchi. Bagaimana permainannya berlangsung? Mari kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ding Liren putih memulangkan dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, kuda ke F3, lalu D5, dilanjutkan gajah ke F4. Ding Liren mempersiapkan pembukaan London System. Pion ke C5 saat ini, maka pion ke E3, kuda ke C6, kuda ke D2, dan pion memukul pion, pertukaran terjadi, lalu gajah ke F5 didukung oleh kuda ke depan untuk mengancam pion. Dan oleh sebab itulah pion ke C3, lalu pion ke E6 tentunya membuka juga aktifnya gajah ke depan. Gajah ke B5 berlanjut saat ini dengan ide ke depan, juga mensupport kuda memanfaatkan pinan dari kuda, maka gajah ke D6, gajah menukarkan gajah, menteri menerima dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Permainan pun berlanjut dengan benteng ke I1 tentunya ke depan mendukung kuda ke sentral, lalu pion ke H6 di mana selain mengontrol petak penting G5 juga membuka akses gajah. Di sini kuda ke I5 saat ini menempatkan di sentral, kuda ke I7 menolak pertukaran, lalu A4 teman-teman. Berlanjut A6, gajah mundur ke F1 sebagai defender di masa depan. Kuda ke D7 menawarkan kuda saat ini, diterima pertukaran kuda memukul kuda, menteri menerima, dan langkah inisiatif A5 mengambil banyak ruang di mana juga mencegah ke depan karena akan terjadi end passan. Dan Ian Nepomniachtchi melanjutkan dengan menteri ke C7, maka menteri ke F3 saat ini, benteng ke C3 dan benteng ke A3. Dan ini sangat menarik teman-teman. Benteng ke A3 idenya seperti ini, di mana ke depan mensupport kuda melaju, oke? Di mana mengancam pion, di mana setelah kuda ke depan bermanuver ke petak C5 ini, benteng akan aktif juga mendukung mengancam pion. Inilah kira-kira ide besar yang coba dimainkan Ding Liren. Gajah ke G6 saat ini, maka kuda ke B3, kuda ke C6 tentunya langsung juga mencegah supaya ke depan kuda juga dapat memukul pion. Maka di sini menteri ke G3 terlebih dahulu menawarkan menteri juga secara tidak langsung ke depan mengancam raja. Di sini Ian Nepomniachtchi tidak tertarik langsung menuju endgame, maka menteri ke E7 menolak pertukaran dan H4 saat ini selain juga ke depan untuk mendorong pion teman-teman juga membuka ruang bagi raja. Benteng ke E8 berlanjut juga mendukung pion ke depan ke sentral, maka kuda ke C5 saat ini, pion ke E5 fokus rencana tentunya tidak mungkin juga pion menerima karena kuda akan tumbang ke depan, sehingga benteng ke B3 saat ini fokus juga mengancam pion, kuda memukul pion saat ini mengancam benteng juga melindungi pion, maka di sini opsi terbaik teman-teman. Terlebih dahulu benteng langsung juga memukul pion E5. Kita lihat dengan juga menawarkan pion ini selanjutnya, maka di sini memukul pion mengancam menteri. Menteri ke F6, maka benteng ke A3 saat ini mengancam kuda. Kuda ke C4 saat ini memforking dua benteng. Tentunya opsi terbaik gajah langsung menukarkan terhadap kuda. Pion menerima, maka pion ke H5 saat ini kita lihat teman-teman mengancam gajah juga di sini disupport oleh benteng, sehingga gajah ke C2, maka berlanjut saat ini kuda juga memukul pion teman-teman. Menteri ke B6 saat ini langsung juga mengusir kuda dan kuda terlihat terjebak. Anda pause video ini teman-teman, apa langkah brilian yang dimainkan oleh Ding Liren di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda ke D6. Dan ini langkah brilian teman-teman. Benteng saat ini menukarkan benteng karena seperti ini apabila menteri menerima terlihat gratis, masalahnya benteng akan memukul benteng tempo skak, membuka akses menteri mengancam menteri. Jelas di dalam posisi ini bahwa putih sangat unggul. Oleh sebab itulah teman-teman di sini benteng memukul benteng, maka berlanjut menteri menerima, menteri memukul pion B2 juga mengancam benteng. Yang jadi pertanyaan bagaimana putih merespon benteng ke A5 opsi terbaik. Karena seperti ini cukup komplikatif apabila dicoba fokus rencana dan juga natural, di mana kuda memukul pion mengancam menteri juga mensupport benteng. Masalahnya menteri ke C1 skak. Raja berpindah, gajah ke D3 mengancam kuda saat ini. Tentunya satu-satunya menteri ke E3 menawarkan juga menteri mengancam gajah. Menteri ke D1, kuda ke E5, maka menteri memukul pion skak akan berpotensi ada terjadi pengulangan ke depan.
Oke teman-teman, oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini, kuda tidak menerima pion tetapi benteng ke A5, raja ke H7. Di mana poinnya? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bang jika memukul pion saat ini juga mengancam benteng? Poinnya adalah kuda ke E8 mendukung skakmat teman-teman. F6 misalkan, menteri ke D5 skak, waktu yang sama mengancam benteng. Semisal raja berpindah ke H8, maka menteri memukul benteng, tetapi benteng putih juga hilang bang. Masalahnya kuda akan langsung memukul pion skak. Kita lihat di sini juga open skak, dan tentunya satu-satunya adalah menteri menutup, maka menteri memukul menteri adalah skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang terjadi. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah Ian Nepomniachtchi, raja berpindah ke H7, maka benteng ke C5 saat ini, di mana menekan pion juga ke depan bermanuver untuk juga mengancam pion. Dan disinilah posisi kritikal, cukup juga masuk akal. Ian Nepomniachtchi menteri ke C1 skak, di mana ini langkah meragukan teman-teman. Sebelumnya bahwa memukul pion adalah sebuah opsi, walaupun terlihat kuda memukul pion, di mana ada discover ke depan, tetapi barulah menteri ke A1 skak. Raja berpindah dan ini pun ke depan masih cukup komplikatif dengan adanya pion bebas ini sebagai kompensasi dari hitam. Namun teman-teman, setelah dimainkan terlebih dahulu tentunya melakukan skak, raja berpindah dan di sini pion terancam sehingga F6, maka menteri ke G3 saat ini didukung oleh benteng ke depan ancaman skakmat. A5 mencoba mempersiapkan promosi, kuda baru memukul pion, A4, kuda ke E3. Kuda ke E3 selain mengancam gajah juga menghentikan ke depan supaya menteri tidak bisa menawarkan, menteri juga mensupport pion teman-teman. Sehingga gajah ke B1 juga ke depan didukung oleh pion, maka benteng ke C7 ancaman skakmat. Benteng ke G8, kuda ke D5 saat ini mulai meng-counter attack teman-teman. Raja ke H8 karena apa? Kuda memukul pion ke depan skak, waktu yang sama mengancam benteng, sedangkan pion sedang dipin. Sehingga raja ke H8, benteng ke A7 menghentikan pion, juga membuka akses menteri ke depan. Kita lihat teman-teman bagaimana langkah ini. A3 saat ini, kuda ke E7, di mana mengancam benteng juga ke depan untuk juga melakukan skak. Tetapi peta ini masih dikontrol oleh gajah. Benteng ke F8, lalu D5 teman-teman. Dan ini percatu tidak bukan hanya untuk promosi, tetapi mengontrol peta penting E6. Kita akan melihat teman-teman. A2 saat ini, maka tentunya ini tidak bisa promosi karena benteng ada teman-teman, sehingga menteri ke C7. Apa yang harus dilakukan di sini? Raja ke H7. Karena seperti ini, apabila promosi bahkan benteng tidak akan memukul menteri ini, melainkan kuda melakukan skak. Setelah tentunya gajah menerima, maka menteri memukul pion ke 7 adalah skakmat. Oke teman-teman, oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini raja ke H7, maka kuda ke G6 tetap saat ini mengancam benteng, maka benteng ke G8, dan setelah menteri ke F7, percatu tidak teman-teman. Di sini juga bahwa Ian Nepomniachtchi menyerah. Sangat-sangat luar biasa bagaimana Ding Liren comeback kembali. Mengapa menyerah? Menteri ke B2 cukup masuk akal, dibahas juga secara live mempersiapkan promosi. Masalahnya menteri akan memukul benteng mengorbankan menteri. Tentunya raja menerima, benteng ke A8 skak. Kita lihat teman-teman, inilah fungsinya pion. Kemanapun raja melangkah, di sini ke F7. Masalahnya benteng ke F8 adalah skakmat. Kita lihat bagaimana kuatnya pion ini. Sangat-sangat luar biasa bagaimana partai yang terjadi, di mana pada ronde ke-6 ini Ding Liren menyamakan posisi sehingga poin mereka sama 3-3. Dan jadi pertanyaan, coba tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda untuk menjuarai turnamen ini, siapa menjadi juara dunia catur selanjutnya. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Ding Liren 95,8% dan Ian Nepomniachtchi 88,6%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.